Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya John Elton Ngarbingan, guru biologi dari SMA Negeri 5 Kota Tua, Provinsi Maluku. Pembelajaran yang dilaksanakan selama ini belum banyak menjawab kebutuhan belajar murid yang beragam. Hal ini terlihat pada proses pembelajaran yang hanya berfokus pada satu gaya belajar murid, sehingga muncul berbagai persoalan yang dialami murid. Persoalan yang ditemukan antara lain, murid kesulitan mengikuti proses pembelajaran di kelas, murid tidak menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, rendahnya motivasi untuk mengikuti proses pembelajaran sehingga terkadang murid tidur di kelas. Semua ini berdampak terhadap rendahnya hasil belajar murid. Persoalan ini memotivasi saya untuk melaksanakan praktik pembelajaran berdiferensiasi untuk menjawab kebutuhan belajar murid dan mengatasi berbagai persoalan yang ditemukan melalui konsep virus pada murid kelas 10 di SMA Negeri 5 Tua. Tujuan pemilihan konsep virus ini untuk menanamkan pengetahuan dan keterampilan murid tentang virus dan tindakan pencegahannya sejak dini. Ya, untuk memberikan sebuah pengalaman belajar yang akan diterapkan dalam kehidupan murid di masa depan nanti. Dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Gaya Belajar Peserta Didik atau disebut SIGAP yang dikembangkan oleh kepala sekolah saya, Bapak Samuel Kuriake Balubun, saya memperoleh data rinci tentang gaya belajar murid, minat, bakat, serta berbagai data lainnya yang dapat saya gunakan untuk mendesain pembelajaran berdiferensiasi. Berdasarkan hasil asesmen, saya memperoleh data dari 30 murid di kelas 10-2 bahwa kompetensi awal mereka di atas rata-rata kelas. Untuk profil belajar murid, terdapat 6 murid dengan gaya belajar visual, kemudian 9 murid dengan gaya belajar auditori, dan ada 14 murid dengan gaya belajar kinestetik, dan 1 murid dengan kombinasi antara visual dan auditori. Selain itu, untuk minat murid, ada berbagai macam minat murid yang saya temukan, mulai dari membaca, menulis, olahraga, menyanyi, menari, melukis, dan lainnya. Selamat pagi semuanya. Sejak 2019 ya, mulai menyebar dari. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran ini yaitu siswa dapat yang pertama menyebutkan ciri-ciri virus, kemudian mengidentifikasi struktur tubuh virus, dan mendesain dan menciptakan berbagai produk yang berhubungan dengan pencegahan COVID-19. Untuk menjawab tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu, maka saya mendesain pembelajaran diferensiasi dengan menerapkan 3 strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Kemudian yang berikut mendesain dan menciptakan berbagai produk yang berhubungan dengan pencegahan COVID-19. Itu akan merupakan satu video. Kalau kalian bisa simak dengan baik, habis itu kalian boleh catat hal-hal penting apa yang ada di dalam mantik dari satu. Diferensiasi konten yang saya terapkan yaitu dengan menampilkan tayangan video pandemi COVID-19 dan murid memberikan pendapat tentang tayangan dimaksud. Selain itu, murid mencari berbagai informasi tentang ciri-ciri virus, struktur tubuh virus, reproduksi, dan peranan virus dalam kehidupan melalui berbagai sumber, baik itu buku teks, kemudian melalui aplikasi yang ada di HP mereka, yaitu aplikasi biologi SMA, maupun diakses melalui internet. Adalah yang menceritakan secara praktis. Seberapa bahayanya? Tidak ada satupun manusia yang mempunyai imunitas terhadap virus yang dikeluarkan siapapun bisa keluar. 81% mengalami gejala ringan, 14% mengalami gejala sedang, dan hanya 15% yang. Untuk diferensiasi proses yang saya terapkan adalah pembelajaran dilaksanakan melalui tanya jawab tentang virus, diskusi, dan pelaksanaan praktikum, mendesain struktur tubuh virus secara berkelompok, dan membuat struktur tubuh virus dalam bentuk 3 dimensi. Jaga jarak dan hindari kerumunan atau physical distancing masih mencapai salah satu protokol kunci dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19. Pertanyaan atau saling dari kelompok lain? Saya mewakili dari kelompok kami, saya ingin bertanya.
Diferensiasi produk yang saya terapkan dengan membuat berbagai produk yang berhubungan dengan pencegahan COVID-19 sesuai dengan minat dan bakat murid. Melalui tugas mandiri, produk yang dihasilkan murid berupa video, poster, puisi, lagu, lukisan, maupun tugas-tugas lainnya sesuai dengan minat dan bakat. Jadi produk kita kerja sama kalian untuk bikin yang terbaik menurut kalian sesuai dengan minat dan bakat yang kita berikan. Lewat kegiatan itu kamu dilatih untuk disiplin, untuk tanggung jawab. Banyak dari mereka yang berjuang di sana berbekal kepedulian terhadap sesama. Di rumah saja, jangan kemana-mana, sayangi dirimu. Serius ini dek, banyak ya korbannya. Aduh ma, ini mah gak jauh beda sama flu burung. Untuk pelaksanaan asesmen yang saya gunakan adalah asesmen diagnostik dan asesmen kognitif. Asesmen diagnostik dilakukan untuk mengukur pemahaman awal murid tentang virus dan mengetahui gaya belajar murid. Asesmen kognitif dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi Kahoot untuk mengetahui pemahaman murid tentang virus. Kemudian penilaiannya dilakukan terhadap produk yang dihasilkan juga oleh murid. Setelah melakukan pembelajaran, mulai dari awal pengenalan virus, hingga grafis, dan membuat replika virus, saya merasa bahwa guru mengikut sertakan murid untuk berkreativitas sesuai dengan minat dan bakat mereka. Dengan demikian, murid tidak akan merasa jenuh, mudah mengingat, dan tidak akan bosan dengan apa yang sudah diajarkan oleh guru. Terima kasih. Pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Pak John itu sangat menarik sekali. Yang pertama dilihat dari diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Ini sangat menarik sekali dan harapannya menjadi inspirasi bagi saya dan teman-teman di SMA Negeri 5 Tual untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi. Pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Pak John telah berhasil meningkatkan tingkat kepuasan dan juga partisipasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Karena Pak John sudah berhasil memanfaatkan sistem informasi gaya belajar yang dikembangkan di sekolah kami untuk mematahkan kebutuhan peserta didik di kelasnya dan juga mengembangkan model-model pembelajaran baik dalam bentuk diferensiasi konten sesuai dengan fase perkembangan belajar anak-anak didik di mata pelajaran yang diasuhnya, juga untuk proses serta produk yang dihasilkan dari pembelajaran yang dilakukan bersama-sama dengan peserta didik. Ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman guru lainnya di SMA Negeri 5 Tual untuk terus berkolaborasi bersama-sama menyukseskan implementasi kurikulum Merdeka. Demikian praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya terapkan. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu guru hebat di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Ayo wujudkan Merdeka Belajar.